Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walau hanya belajar di rumah ya. Nah, untuk pertemuan pertama mata pelajaran matematika wajib ini adalah induksi matematika. Nah, konsepnya yang dibicarakan pada induksi matematika itu adalah pernyataan matematis ya. Nah, pernyataan matematis yang berupa logika matematika. Nah, pernyataan matematis ini pernyataan matematis bilangan asli dan ada pernyataan matematis non bilangan asli. Yang akan kita pelajari yaitu pernyataan matematis bilangan asli. Cara pembuktiannya yang pertama dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Bisa juga dengan cara lain. Di antaranya adalah pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian kontradiksi. Prinsip induksi yang matematika, cara pembuktiannya dengan menggunakan dua langkah, langkah awal dan langkah induksi. Nah, apabila memenuhi kedua langkah, maka pernyataan PN itu terbukti benar. Dan apabila tidak memenuhi salah satu langkah, maka PN-nya adalah salah ya. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. KD keterampilannya 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. IPK yang harus dicapai yang pertama menjelaskan notasi sigma dari suatu bentuk penjumlahan. Yang kedua menjelaskan bentuk penjumlahan dari suatu notasi sigma. Nah, yang bagaimana itu notasi sigma? Langsung kita lihat ya, pengertian notasi sigma. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol seperti ini. Jadi, anak-anak, simbol seperti ini dibaca sigma ya, yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Misalnya, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 ini dimisalkan sebagai pola barisan yang pertama. Nah, pola barisan ini bisa ditulis seperti ini. Pola barisan yang kedua ya. Jadi 1 bisa ditulis sebagai 1 pangkat 2, 4 merupakan 2 pangkat 2, 9 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2, 25 5 pangkat 2 dan 36 6 pangkat 2. Tiap suku dalam barisan bilangan yang kedua yang tadi, yang pangkat tadi, dapat dinyatakan sebagai K pangkat 2. Untuk K berturut-turut disubstitusikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan menggunakan tanda sigma, maka jumlah pada barisan yang kedua dapat dinyatakan dengan singkat sebagai berikut ya. Jadi yang tadi 1 pangkat 2 bentuk pola barisan yang ini itu dapat disingkat menjadi penulisannya seperti ini. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 disingkat sebagai penulisan dalam notasi sigma itu seperti ini ya. Sigma K pangkat 2 karena tadi pola barisan yang kedua tadi dinyatakan sebagai K pangkat 2. Di mana ini jadi sigma K pangkat 2 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 6. Dengan demikian, sigma K pangkat 2 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 6 itu sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Nah, hasilnya ini. Secara umum, notasi sigma itu A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan tambah AN kurang 1 tambah AN sama dengan sigma AI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Contoh, tulislah dengan notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Nah, dilihat langkah-langkah penyelesaiannya ya. Yang pertama,
Susun pola bilangan mengikuti bentuk UN sama dengan AK tambah B. Jadi pola yang ini kita akan bentuk menjadi UN sama dengan AK tambah B. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai A dengan nilai B? Kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah A adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Yang ketiga, untuk menentukan B, carilah bilangan yang memenuhi A tambah B sama dengan suku pertama. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang pertama ini, ya. Nah, ini menentukan A itu tadi kan langkah yang kedua, yaitu A itu adalah selisih dari dua barisan yang berurutan. Ini barisan pertama 1, suku pertama 1, suku kedua 3, berarti selisihnya adalah yang ini, ya, A sama dengan 2. Sekarang kita menentukan nilai B, kita menggunakan tadi A tambah B sama dengan suku pertama, sehingga A-nya tadi 2, suku pertamanya adalah 1, ya, sehingga A tambah B sama dengan 1, A-nya adalah 2, 2 tambah B sama dengan 1, sehingga B-nya didapat 1 kurang 2, hasilnya adalah min 1. Jadi nilai B-nya adalah min 1. Nah, sekarang nilai A dengan B tadi kita masukkan ke rumus UN sama dengan AK tambah B. UN sama dengan 2K tambah min 1. Sehingga UN sama dengan 2K kurang 1. Jadi notasi sigmanya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah 15 dirubah ke dalam bentuk notasi sigma, kita menggunakan yang ini, ya. Jadi sigma 2K kurang 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 8. Kenapa sampai dengan 8? Karena banyak suku dari barisan bilangan ini itu ada 8, ya. Sehingga di atasnya yaitu N-nya adalah 8. Sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang pertama, nyatakan dalam penjumlahan lengkap dari sigma K kali K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Jadi K-nya mulai dari 1 sampai dengan 7, ya. Jadi 1, 2, 3 sampai dengan 7. Sekarang kita akan menyelesaikan sigma ini, kita akan hitung jumlahnya berapa. Jadi K-nya diganti dengan 1. Jadi 1 kali 1 tambah 1, kalau K-nya diganti 2, 2 kali 2 tambah 1, K-nya diganti dengan 3, jadi 3 kali 3 tambah 1 sampai dengan K-nya 7, yaitu 7 kali 7 tambah 1. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, tinggal diselesaikan, ya. Jadi yang ada dalam kurung ini kita selesaikan duluan, jadi 1 tambah 1, kemudian kali 1. Begitu juga dengan 2 tambah 1 kali 2, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung jumlahnya berapa, ya. Yang berikut, hitunglah sigma K kali K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Nah, kalau yang pertama tadi disuruh nyatakan dalam penjumlahan lengkap, berarti hanya seperti ini, tidak sampai pada hasilnya, ya. Kalau yang kedua, hitunglah sigma K kali K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Kalau menghitung sigma, berarti kita akan cari hasilnya. Kalau tadi didapat sigma K kali K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7, itu adalah 168. Nah, sekarang untuk sudah selesai contoh 1 dan contoh 2. Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ke WA grup, ya. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, tulislah dengan notasi sigma barisan-barisan ini. Kemudian yang kedua, nyatakan dalam penjumlahan lengkap dari ini. Dan yang ketiga adalah ini, ya. Yang kedua itu hanya menyatakan dalam bentuk penjumlahan lengkap, dan yang ketiga adalah menghitung. Oke. Nah, demikian materi untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.